Mari sama-sama kita berdoa. Benar ya Tuhan, di dalam hidup kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan tidak pernah sedikit pun meninggalkan kami sendirian di dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan. Engkau yang tahu apa yang sedang kami gumulkan, Engkau yang tahu sedang kami pikirkan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Kami ingin mencari Tuhan sebagai jawaban hidup kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, biarlah kami semua boleh membuka hati pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Biarlah suara Tuhan boleh menyentuh seluruh kehidupan kami, menyentuh hati kami ya Tuhan. Sehingga Engkau saja yang boleh menguatkan kami, Engkau saja yang boleh mengubahkan kami ya Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan, baik hamba-Mu yang berbicara maupun setiap teman-teman yang akan mendengarkan. Biarlah kami semua boleh sungguh-sungguh menerima dan mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Oke, sungguh bersyukur hari ini di tengah-tengah liburan yang panjang, kita masih bisa diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk bisa beribadah bersama-sama ya. Walaupun beberapa teman kita mungkin sedang liburan, tetapi saya percaya teman-teman semua yang hadir pun juga punya kerinduan untuk bisa beribadah kepada Tuhan ya. Mari sama-sama kita mau merenungkan satu kebenaran firman Tuhan tentang work out your salvation. Mari kita membuka dari Alkitab Filipi, kita mendasari dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ke 15. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 15. Saya minta kita baca secara bergantian ya. Saya ayat 12, teman-teman ayat 13, kemudian saya 14 lagi dan teman-teman 15 ya. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 15, mari kita baca secara bergantian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah teman-teman, saya ingin bercerita tentang satu kisah seorang petani dengan anaknya. Ya, jadi pada suatu hari ada sebuah ladang yang begitu besar, lalu ada seorang petani yang giat untuk menjaga, merawat ladangnya. Ya, nah setiap harinya petani ini selalu membersihkan setiap gulma, setiap rumput-rumput liar, bahkan rajin untuk menanam benih, menyiramnya, mencangkul, membajak, dan berbagai usaha lainnya di ladang itu. Pokoknya setiap hari dia dengan tekun, dengan memperhatikan, karena ladang itu adalah ladang yang menghasilkan makanan buat masyarakat sekitar. Nah, petani itu ketika bekerja, datanglah anaknya yang masih kecil. Anaknya ini datang kepada papanya dan berkata, "Papa, aku juga mau ikut berladang, boleh tidak?" Lalu sang ayah ini dengan penuh kasih berkata, "Ya, silahkan." Lalu anak ini bertanya, "Gimana Papa? Caranya gimana?" "Ya caranya begini ya, nanti kamu lihat ada rumput-rumput liar, cabut-cabutin aja tuh rumput-rumputnya. Terus kalau nanti ada batu-batuan yang menghalangi tanah supaya tumbuhan itu untuk bertumbuh, kamu pindahin, kamu ambil. Kalau ada binatang-binatang liar apa gitu ya kamu usir-usirin supaya tidak memakan dedaunan. Pokoknya kalau kamu lihat ada tanah yang kering, kamu ambil air, kamu siram, tapi jangan banyak-banyak siramnya ya, nanti tanamannya mati." Oh, mendengar hal itu, anak itu, "Siap Papa," gitu ya. Lalu anak ini dengan antusias
mulai bekerja di ladangnya papanya ini. Pokoknya dengan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, papanya mengawasi. Anak ini begitu tekun, begitu giat, ingin menyenangkan, ya, ingin membuktikan bahwa aku bisa kepada papanya. Pokoknya setiap hari anak itu terus membantu papanya, terus dengan giat, pengen antusias, ingin seperti papanya yang benar-benar bekerja tanpa kenal lelah gitu ya, dari pagi sampai sore. Nah, singkat cerita, akhirnya musim panen. Musim panen, panenlah itu ladang-ladang itu banyak hasil, dan anak ini berkata sama papanya, "Tuh Pak, aku bisa kan?" Terus papanya ini ya tahu ya, maksudnya masih anak kecil, ya berkata, "Iya, kamu hebat gitu." Nah, teman-teman, dari cerita ini saya ingin mengajak kita untuk melihat gambaran dari Filipi 2 ayat 12 sampai 15 tadi. Bahwa di dalam hidup ini, kita ini sekarang sedang tinggal di dalam ladangnya Tuhan, di dalam hidup, dalam anugerahnya Tuhan yang begitu besar. Tuhan itu sudah memberikan kita keselamatan melalui karya Tuhan Yesus Kristus yang sudah kita peringati di Jumat Agung dan momen Paskah. Dan keselamatan itu diberikan kepada kita. Lalu Tuhan itu menitipkan pekerjaan-pekerjaan untuk kita lakukan dalam dunia ini. Yaitu apa? Kerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu mengusahakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu. Kita tidak hanya menerima, tetapi kita juga melakukannya, menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga di dalam musim-musim kehidupan kita akan melihat bahwa akhirnya hidup kita bertumbuh. Akhirnya hidup kita berdampak buat orang lain. Dan inilah yang perlu kita pelajari bersama-sama, bahwa di dalam hidup kita perlu nih yang namanya mengejar dan mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Lalu yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini, siang hari ini adalah apa sih yang dimaksud dengan kerjakanlah keselamatan? Dan mengapa kita perlu mengerjakan itu di dalam hidup kita? Apakah kita saat ini belum selamat? Ya. Dan apa sih tujuannya Tuhan itu meminta kita untuk mengerjakan keselamatan dalam hidup kita? Nah, teman-teman, ketika Rasul Paulus ini berkata di dalam Filipi pasal 2 ini, Rasul Paulus itu berkata pertama-tama kan dia menyapa jemaat Filipi bahwa, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu itu senantiasa taat." Itu ya, berarti jemaat Filipi pada waktu itu adalah jemaat yang sudah percaya kepada Tuhan. Ya, bahkan dikatakan kamu senantiasa taat, yang berarti jemaat Filipi adalah jemaat yang sudah taat kepada Tuhan. Tetapi masalahnya pada waktu itu adalah Rasul Paulus itu memberi nasihat di dalam penjara Romawi. Ya, waktu itu dia sudah ditangkap dan akan dihukum. Makanya Rasul Paulus itu berkata, "Kamu itu sudah taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Yang berarti Rasul Paulus itu ingin meminta kepada jemaat Filipi, orang-orang percaya, bahwa kalau kamu taat bukan karena kehadiran aku. Kamu taat bukan karena pengajaran aku. Kamu taat bukan karena bergantung kepada aku seorang, tetapi kamu taatlah ketika aku pun tidak hadir di antara kamu. Ketika aku masih di penjara, kamu juga harus taat, gitu. Nah, disinilah Rasul Paulus ingin mengajak kepada kita bahwa yuk sekarang ketika kita menjadi percaya, kita taatnya oleh karena apa, teman-teman? Apakah ketika kita ke gereja kita taat oleh karena orang tua kita Kristen? Jadi kalau kita nggak ke gereja, pamali, bikin malu orang tua. Kalau kita anak dari orang tua Kristen tapi nggak ke gereja, ya udah, jadi kita taat aja ke gereja, gitu. Atau ke gereja karena diteleponin sama pengurus, udah lama nih lu nggak datang dong ke gereja. Oh iya deh, ntar gue datang deh. Tapi hati kita nggak ke gereja gitu ya, hati kita di rumah gitu. Nah, ini kita perlu refleksikan, teman-teman. Apakah ketaatan hidup kita sebagai orang Kristen itu benar-benar taat kepada Tuhan, atau oleh karena kondisi, oleh karena person, oleh karena keadaan tertentu sehingga kita dipaksa untuk taat, gitu ya? Nggak murni taat sebenarnya sama Tuhan. Nah, saya pun akhirnya berpikir ya, ketika kita misalnya di dalam musim liburan, kayak ginilah,
Apakah ketika minggu melewati masa-masa liburan itu kita juga akan taat, tetap datang kepada Tuhan? Gitu. Atau kalau misalnya teman-teman nanti pada suatu saat akan kerja keluar kota, keluar negeri, studi keluar negeri, keluar kota. Ketika tidak ada orang tua yang hadir mendampingi kita, memperhatikan kita seperti kita di rumah, apakah kita akan tetap taat untuk ikut Tuhan? Mungkin di rumah mungkin orang tua di rumah biasa bangunin kita, bangun ke gereja. Nah, kalau nggak ada orang tua, apakah kita juga akan menjaga hidup kita sebagai anak-anak Tuhan dengan penuh dengan integritas, tidak mengikuti pergaulan yang lain, tidak jatuh ke dalam dosa ketika nggak ada orang tua kita? Apakah kita akan senantiasa sungguh-sungguh punya ketaatan kepada Tuhan? Nah, ini kan yang menjadi refleksi kita ya. Nah, berbicara tentang ketaatan, justru Rasul Paulus itu berkata bahwa bagaimana kita bisa taat? Ya, kita bisa taat dengan cara mengerjakan keselamatan. Nah, apa artinya mengerjakan keselamatan, teman-teman? Mengerjakan keselamatan dalam bahasa aslinya itu soteria katergazomai. Ya. Work out dalam bahasa Inggrisnya, dan di dalam bahasa Indonesia ya kerjakan keselamatan gitu. Nah, teman-teman, arti dari kerjakan keselamatan itu artinya adalah menyelesaikan pekerjaan keselamatan yang sudah kita terima dari Allah, yaitu di dalam karya Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus. Dan ketika kita sudah menerimanya, kita hidupi sampai selesai, sampai tuntas, sampai kita kembali ke surga. Ya, jangan sampai ketika kita sudah percaya kepada Kristus, di tengah jalan kita meninggalkan Kristus. Di tengah jalan kita murtad, dalam arti ya tanda kutip ya. Kita meninggalkan Tuhan. Ya, teman-teman, inilah yang perlu kita pikirkan, bahwa kalau kita sudah diselamatkan, apakah kehidupan kita ini kehidupan yang tenang-tenang aja? Oh, aku udah selamat nih, ya udahlah, tinggal tunggu Tuhan Yesus jemput aja nih. Kita tinggal ngongkang-ngongkang kaki ke mall, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, teman-teman, inilah yang perlu kita pikirkan, bahwa mengerjakan keselamatan berarti menghidupi keselamatan itu di dalam apa? Di dalam kerohanian kita sehari-hari. Kita berpartisipasi ketika Allah itu memberikan keselamatan. Allah itu meminta kita berpartisipasi. Aku sudah berikan keselamatan, ayo kamu kerjakan, gitu ya. Jadi kita perlu memperlihatkan kerohanian kita, memperlihatkan hubungan kita semakin lama semakin dekat sama Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Jangan sampai kita sudah selamat, akhirnya kita terlena dengan dunia ini. Bahkan hidup kita menjadi lebih jauh daripada Tuhan. Nah, jadi teman-teman, ketika dikatakan ayo kerjakan keselamatanmu, yang berarti kita bukan sedang mencari keselamatan yang daripada Tuhan. Ya, kita melihat tetangga kita 1 bulan kemarin sedang melakukan puasa. Puasa itu tujuannya buat apa, teman-teman? Untuk mengejar keselamatan. Kalau bisa full, itu perfect di mata Tuhan. Dan Tuhan senang, dan semuanya itu akan dihitung, diakumulasi. Sehingga kalau kamu banyak berpuasa, banyak berpahala, kamu akan masuk ke dalam surga. Itu yang diajarkan oleh agama-agama tetangga kita. Bahkan agama-agama lain juga, kalau kamu hidup damai, hidupnya baik sama orang lain, nanti kamu akan berinkarnasi menjadi lebih baik lagi, dan kamu akan mencapai nirwana. Itu kan tujuannya kan, kita ingin mencapai sesuatu. Tetapi di dalam kekristenan, Tuhan Yesus itu berkata, kamu itu sudah diselamatkan terlebih dahulu, barulah kamu kerjakan keselamatanmu, yaitu berbuat baik, melakukan banyak hal. Itu di situ. Jadi konsepnya terbalik ya. Allah dulu yang lebih dulu menyelamatkan kita, baru kita melakukan perbuatan baik. Sedangkan orang lain lakukan perbuatan baik dulu, baru nanti kamu diselamatkan. Nah, teman-teman, yuk kita coba kembali melihat bahwa ketika kita sudah diselamatkan, sudahkah kita mengerjakan keselamatan kita? Kalau misalnya Tuhan sudah memberikan kita keselamatan di momen di sini, dan kita akan nanti kembali ke surga di sini. Nah, selama momen ini nih, apa nih teman-teman yang teman-teman akan kerjakan nih? Apakah teman-teman hanya duduk diam menunggu Tuhan menjemput, gitu ya? Justru bukankah semasa momen hidup kita perlu lebih lagi mengasihi Tuhan,
melakukan yang terbaik buat Tuhan, lebih mengenal Tuhan. Sehingga kita nanti ketika berjumpa dengan Tuhan, kita tahu dan kita mengenal siapa Tuhan kita yang sudah menyelamatkan kita, teman-teman. Nah, oleh karena itu teman-teman, mari kita hidupi, kita kerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan membuktikan kepada dunia ini bahwa kita sudah diselamatkan, bahwa kita bukan lagi budak dosa, bahwa kita berbeda dari dunia ini, bahwa kita adalah murid Kristus dan bukan murid dari dunia ini. Dan itulah yang perlu kita buktikan di dalam kehidupan kita sepanjang hari. Baik itu melalui pikiran kita, melalui hati kita, melalui tindakan kita. Kita menjadi berbeda ketika kita sudah diselamatkan. Nah teman-teman, ketika kita berkata work out gitu ya, kerjakan keselamatanmu. Itu tuh seperti kita sedang ingin membangun tubuh kita menjadi lebih baik lagi ya. Menjadi sehat, menjadi lebih berotot, menjadi lebih atletis. Biasanya orang yang ingin menjaga tubuh kan dia akan latihan ya. Latihannya dengan kerja keras walaupun angkat barbel itu berat sampai keringetan, bercucuran darah. Itu akan dilakukan. Sit up, push up sampai otot-otot sakit itu pun akan dilakukan. Demi apa? Demi berotot teman-teman, demi badan kita bagus gitu ya. Bahkan kita juga menjaga makanan kita diet. Kita tidak lagi makanan-makanan yang goreng-gorengan, yang manis-manis. Kita pantang, walaupun itu kita mau, tetapi kita menahan itu ya. Menahan makanan yang tawar-tawar ya, kata orang-orang yang sudah melakukannya. Lalu juga kita memiliki pola hidup yang sehat, tidak tidur malam-malam, tidak nonton drakor atau main game sampai tengah malam, tetapi tidurnya terjaga gitu ya. Mungkin jam 9 udah tidur, bangun pagi-pagi jam 5 olahraga lagi. Wah, pokoknya hidupnya polanya hidup sehat deh. Nah teman-teman, pola hidup sehat enak gak? Ayo jujur, pasti gak enak kan? Kalau kita sudah terbiasa untuk makan makanan yang bebas gitu ya, hidup kita gak teratur, tidur seenak kita, tentu untuk mendisiplinkan hidup kita tuh udah gak enak lagi gitu ya. Memulai dari awal itu udah sulit. Nah seperti itu juga teman-teman, mengerjakan keselamatan kita perlu effort lebih, menahan diri dari setiap godaan, dari setiap jeratan dosa. Bahkan keinginan-keinginan yang seringkali kita lakukan sehari-hari, kita membatasi itu demi apa? Menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Lebih dekat lagi sama Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan, lebih intim lagi dengan Tuhan. Nah teman-teman, Oswald Chambers berkata demikian ya, mengerjakan keselamatan kita bukanlah peristiwa satu kali, tetapi perjalanan seumur hidup untuk tumbuh dalam keintiman dengan Tuhan dan menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Jadi ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak hanya sekedar terima pada momen itu sekali, tetapi kita perlu juga berkali-kali setiap hari mengingat bahwa anugerah Tuhan ada setiap hari, bahwa Tuhan itu baik setiap hari buat kita. Dan itulah yang perlu kita kerjakan teman-teman, sehingga semakin lama kita semakin merasakan iya ya Tuhan itu baik, dan kita semakin rindu untuk dekat pada Tuhan. Karena dengan Tuhan sajalah segala persoalan yang sedang kita hadapi, kita dapat kelegaan, kita dapat kedamaian. Nah di situ tuh kita mendapatkan pengenalan akan Tuhan. Semakin hari semakin intim, semakin hari semakin dekat, relasi kita semakin intim dan kebiasaan-kebiasaan kita akan menjadi seperti Kristus gitu ya. Mengubah kebiasaan yang buruk kita akhirnya menjadi kebiasaan yang baik. Dan itulah yang perlu kita kerjakan setiap hari teman-teman. Jadi ketika kita sudah menerima karya penebusan Kristus yang sudah menyelamatkan kita, kita pun juga perlu punya sikap yang takut dan gentar seperti yang Rasul Paulus katakan teman-teman. Ketika dikatakan kamu harus punya rasa takut dan gentar terhadap Tuhan, bukan berarti kamu sedang berpikir, oh kalau aku gak melakukan satu hal pun Tuhan akan marah dan akan mencabut keselamatan kita. Bukan seperti itu teman-teman konsepnya. Tuhan itu bukan sedang menakut-nakuti kita, Tuhan itu bukan sedang meneror kita dengan hal-hal yang menakutkan bahwa ayo malam ini kalau kamu gak doa, suatu saat nanti saya taruh di neraka. Enggak teman-temannya, itu wah serem sekali gitu ya. Tapi Tuhan itu mau melihat bahwa anugerah Tuhan itu disediakan buat kita. Tidak hanya momen ketika kita menerima Tuhan, tetapi setiap hari Tuhan itu selalu ada buat kita. Dan Tuhan itu selalu menguatkan kita untuk kita bisa hidup di dalam anugerahnya. Nah justru kita perlu takut dan gentar oleh karena apa? Oleh karena kita itu tidak bisa hidup tanpa Tuhan.
Bayangin ya, kalau kita sulit bernafas, lalu kita perlu oksigen, dan kita harus setiap hari menghirup oksigen, itu beli gitu ya dengan tabung oksigen. Dan kalau suatu saat tabung oksigen itu nggak ada, takut nggak teman-teman? Teman-teman bisa mati kan gitu kan, istilahnya kayak gitu. Nah begitu juga ketika kita sudah diberikan anugerah keselamatan oleh Tuhan. Kita ini hidup tidak bisa lagi mengandalkan diri kita sendiri teman-teman. Tetapi kita perlu menghidupinya berdasarkan mengandalkan kepada Tuhan. Kita perlu bergantung kepada Tuhan bahwa anugerah Tuhanlah yang memampukan kita, yang menolong kita setiap hari. Untuk kita bisa memaknai anugerah demi anugerah yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita teman-teman. Jadi marilah kita pada pagi hari ini juga bisa melihat bahwa hidup kita tanpa Tuhan itu, kita itu bukanlah siapa-siapa. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, kehebatan kita, kekayaan kita. Tetapi setiap hari, biarlah kita mengandalkan yang namanya anugerah Tuhan. Tuhanlah yang menolong kita setiap hari teman-teman. Jadi alasannya kenapa kita perlu mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Seperti yang sudah Rasul Paulus perintahkan teman-teman. Teman-teman kita perlu melihat kenapa kita perlu mengerjakan keselamatan dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama, itu oleh karena kehendak dan perintah Allah kepada setiap orang yang sudah percaya, yang sudah menerima karya penebusannya di dalam Yesus Kristus. Teman-teman sekali lagi saya ingin menekankan bahwa kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus, keselamatan itu dikerjakan dan diberikan oleh Allah. Tidak ada andil manusia. Ya. Yang pertama-tama mendatangkan keselamatan itu yaitu Allah itu sendiri. Bahkan ketika manusia sedang berdosa dan melakukan dosa, dan manusia tidak pernah menyadari untuk diselamatkan, Allah lah sudah menyediakan keselamatan itu buat kita. Jadi ketika kita sudah diselamatkan, kita juga perlu melihat kenapa kita perlu mengerjakan itu. Oleh karena di ayat ke-13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya sekali lagi teman-teman, ketika Rasul Paulus itu berkata karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, di situ digunakan energizer teman-teman. Mengerjakan itu energizer teman-teman. Teman-teman tahu nama itu nama apa? Nama baterai. Ya. Sama seperti mainan, kalau teman-teman yang cowok suka main Tamiya atau robot-robotan, atau yang cewek juga ada mainan yang mungkin boneka yang bisa bersuara dan segala macam. Kalau semuanya itu tanpa baterai bisa aktif nggak teman-teman? Bisa nggak teman-teman ikut lomba Tamiya terus nggak ada baterainya, tinggal dorong gitu doang? Pasti kalah kan nih sama yang pakai baterai. Nah teman-teman, ibarat seperti itu. Kita pun orang berdosa, kita sudah mati di dalam dosa. Kita sudah tidak bisa mampu lagi untuk datang kepada Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan energizer itu di dalam hati kita yang kita terima di dalam karya penebusan Tuhan Yesus. Itulah yang membuat kita aktif lagi buat Tuhan. Itulah yang membuat kita akhirnya terbangunkan kembali untuk kita lebih lagi dekat sama Tuhan, mengenal Tuhan, menjaga relasi dengan Tuhan, melakukan setiap disiplin rohani buat Tuhan. Itu semua yang kerjakan siapa? Tuhan. Supaya apa? Supaya kita punya hati yang rela. Karena kita punya hati yang mau. Karena Tuhan sendirilah yang rela memberikan itu buat kita. Nah itulah teman-teman yang perlu kita perhatikan dalam firman Tuhan hari ini, bahwa kerjakan keselamatan itu oleh karena perintah Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang memberikan energi itu buat kita melakukan setiap perbuatan yang baik. Jadi teman-teman jangan lagi kita berpikir, enggak kok aku percaya sama Tuhan karena logikaku, pemahamanku terhadap apa yang dikotbahkan, jadi aku percaya. Justru kita harus melihat bahwa di balik itu semua, Allah yang adalah roh dalam spiritualitas yang mengerjakan itu, yang mendorong kita untuk berpikir bahwa kita menerima Tuhan. Hati kita menerima Tuhan. Jadi di balik segala sesuatu yang kita kerjakan, kita tidak bisa lagi berkata, enggak loh itu semua aku independen, aku yang bisa, aku mandiri, aku bisa tanpa Tuhan. Enggak, justru konsepnya adalah Allah sendirilah dengan kerelaan hati mengerjakan itu di dalam hati, pikiran kamu, pekerjaan kamu, dan segala macam yang kamu sedang kerjakan. Di balik itu ada Tuhan
yang sedang mendorong kamu dengan anugerahnya, yang terus mendorong untuk kamu rindu sama Tuhan, untuk kamu bisa berbuat hal-hal yang baik. Itu karena apa? Oleh karena Tuhan yang memberikan itu secara spiritual, yang begitu ajaib, yang tidak bisa kita pikirkan teman-teman. Justru di dalam kehidupan kita, ketika kita bisa berkata enggak, tanpa Tuhan aku mampu, disitulah kita sedang berdosa di hadapan Tuhan. Kita sedang berkata bahwa kitalah bisa menggantikan posisinya Tuhan. Kita bisa tanpa Tuhan. Kita bisa kuat tanpa kekuatan yang daripada Tuhan. Berarti kita sedang berdosa. Kita tidak takut lagi terhadap Tuhan. Kita tidak lagi bergantung kepada anugerah Tuhan. Dan kita tidak lagi mau bekerja sama dengan Tuhan yang sudah memberikan anugerah kepada kita. Oleh karena itu teman-teman, yuk kita gali di dalam hidup kita. Ketika kita sudah menerimakan anugerah yang daripada Tuhan, Tuhan sudah memberikan energi untuk kita melakukan banyak hal. Mari kita dengan penuh kerelaan hati, kita melayani Tuhan dengan rela hati, dengan tulus ikhlas. Kita mau terlibat di dalam berbagai hal-hal rohani. Oleh karena apa? Oleh karena kita tahu bahwa segala sesuatu itu akan mendatangkan kita untuk lebih dekat sama Tuhan. Kita lebih intim lagi sama Tuhan. Dan kita tahu bahwa ketika kita bisa lebih dekat lagi sama Tuhan, berarti kita sedang mendekati sumber energi di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak lagi mudah lelah. Seringkali kita mengatakan burnout nih, pelayanan, jenuh nih ke gereja, kayaknya ke gereja gitu-gitu aja ya. Gitu-gitu aja gak menarik dan segala macam. Justru teman-teman perlu lebih dekat kepada sumber energi itu. Supaya apa? Supaya kerohanian teman-teman yang mungkin sudah jenuh, sudah burn out itu kembali disegarkan, kembali digerakkan oleh pada Tuhan saja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa kita perlu mengerjakan keselamatan, atau mengapa kita perlu mengerjakan keselamatan? Oleh karena kita perlu menunjukkan sikap hati yang rendah hati teman-teman, sikap kerendahan hati. Kenapa kita perlu memiliki sikap yang rendah hati ini teman-teman? Kita perlu memiliki sikap rendah hati oleh karena Kristus pun juga rendah hati. Ya, di ayat 14 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ketika Tuhan Yesus itu hadir di dalam dunia ini, menjadi seorang manusia, menjadi seorang juru selamat, ketika dia disalibkan atau sebelumnya itu dia di penjara, dia itu disiksa, dia dianiaya, pernah gak dia bersungut-sungut? Pernah gak dia marah-marah? Bersungut-sungut, aduh capek ya, masa gue disuruh turun dari surga buat nyelamatin orang-orang berdosa ini yang susah banget diatur, yang susah banget dibilangin. Atau dia berbantah-bantahan, atau dia marah-marah kepada orang berdosa, lu orang sih susah diatur makanya gue harus turun. Enggak ya, tetapi kita melihat Tuhan Yesus di dalam dunia ini, dia rendah hati. Dia menjalani dengan taat misinya Allah Bapa. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ketika dia disesah, ketika dia dicambuk, ketika dia dipenjara, dia tidak pernah bersungut-sungut. Bahkan ketika dia disalib pun, dia tidak pernah mengeluarkan satu patah kata pun rasa untuk bersungut-sungut ataupun berbantah-bantahan. Dia tidak pernah berbantah. Gua kan Tuhan, seharusnya lu orang tuh yang mati gitu. Enggak. Tetapi Tuhan itu dengan rendah hati dia menjalani segala sesuatunya dengan taat teman-teman. Nah kenapa kita tidak boleh bermalas-malasan teman-teman? Ya karena sekali lagi ini adalah perintah Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan kepada kita, kita harus sama seperti dia. Kita harus memaafkan orang, kita harus mengasihi orang. Dan ketika kita diminta untuk membantu orang, kita juga tidak boleh marah-marah. Kita harus ikhlas. Kita harus tetap giat melayani Tuhan. Kalau kita diminta bantuan, kita tetap harus giat melakukannya dengan sungguh-sungguh, tanpa bersungut-sungut teman-teman. Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah melakukannya buat kita, menebus dosa kita. Jadi teman-teman, ketika kita mau taat, kita tidak mengeluh, kita tidak bersungut-sungut, itu kita sedang percaya bahwa Allah itu berdaulat, memberikan kita kekuatan, memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu di masa-masa yang mungkin tidak enak, tetapi kita bisa menjalaninya, sama seperti Kristus menjalaninya.
Lalu kita juga percaya bahwa kalau kita tidak bersungut-sungut, kita menjalani segala sesuatu, kita percaya bahwa segala sesuatu itu Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Dan kita juga percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu rasanya tidak enak, itu pun akan mendatangkan yang namanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita orang Kristen tidak dipanggil untuk hidup enak, teman-teman ya. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan, oh kamu ikut saya, hidup kamu akan enak. Tidak, justru baik itu enak maupun tidak enak yang kita hadapi, segala sesuatunya kita harus lakukan dengan tidak bersungut-sungut untuk memuliakan nama Dia. Lalu kenapa kita tidak boleh berbantah-bantahan, teman-teman? Ya sekali lagi, oleh karena teladan Kristus, bahwa Kristus di dalam hidupnya tidak pernah berbantah-bantahan, Dia tidak pernah merasa dirinya hebat, Dia tidak pernah menuduh atau menghakimi sesamanya. Dan kita pun juga di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita pun juga tidak boleh merasa diri kita lebih hebat daripada orang lain. Kita tidak boleh merasa diri kita lebih benar daripada orang lain. Sehingga seringkali dalam kehidupan orang Kristen, yang terjadi di dalam gereja adalah apa? Perdebatan, perselisihan, kubu-kubuan. Dan apakah itu akan memuliakan nama Tuhan? Tidak. Itu hanya akan menjadi batu sandungan bagi orang yang tidak percaya. Akan melihat tuh, lihat tuh gereja tuh ya, di dalamnya banyaknya orang berantem semua tuh. Lihat tuh, Tuhannya masa kayak gitu tuh. Ujung-ujungnya Tuhan kita yang disalahin. Nah, Tuhannya gak kasih teladan yang baik sih. Satu sama lain masa kubu-kubuan, berbantah-bantahan, marah-marahan. Justru kita perlu menjadi satu kesatuan tubuh Kristus, teman-teman. Sebagai gereja, sebagai orang percaya, sebagai komunitas, kita perlu menghidupi Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menciptakan rasa damai, kita menciptakan keramah tamahan, persahabatan, kita merangkul orang-orang yang bersalah, kita juga ikut merayakan orang-orang yang berhasil, sehingga benar-benar komunitas kita menjadi komunitas yang hidup. Dan orang-orang yang belum percaya atau melihat komunitas gereja, mereka pun tertarik untuk bisa mengenal apa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita, teman-teman. Sehingga gereja kita atau gereja dimanapun kita berada, gereja itu tidak terpecah belah. Gereja itu tidak ada kubu-kubuan, ya. Tetapi kita tetap bersatu oleh karena kita adalah tubuh Kristus. Tidak ada lagi perdebatan, kritik, gosip dan segala macam lainnya, teman-teman. Lalu itu yang poin yang kedua. Lalu kenapa kita juga perlu mengerjakan keselamatan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang ketiga adalah bagaimana kita dipanggil untuk menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Teman-teman, Rasul Paulus di ayat yang ke-15 berkata demikian, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, teman-teman, di dalam ayat ini Rasul Paulus atau firman Tuhan juga ingin menasihati kepada kita bahwa sebagai pengikut Kristus, kamu harus menyadari bahwa kamu sedang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Kamu bisa jatuh di dalam dosa, teman-teman. Oleh karena itu kamu harus kerjakan keselamatan itu. Menjadi terang, menjaga hidupmu, menjaga kekudusanmu. Kalau teman-teman membeli handphone baru, pertama-tama yang teman-teman lakukan apa? Kalau saya membeli handphone baru, handphone yang mahal, contohnya yang branded, tentu saya akan membeli casing buat melindungi bodinya. Saya akan membeli pelindung layar supaya layarnya nggak kegores. Supaya kalau jatuh atau saya taruh di kantong, kalau kena kunci itu nggak kegores. Supaya jatuh itu nggak lecet. Begitu juga kehidupan kita, teman-teman. Sebagai orang yang sudah dikuduskan dan disucikan oleh Kristus di dalam Roh Kudus, karya Roh Kudus, kita pun di tengah dunia juga perlu melindungi hidup kita, melindungi diri kita. Supaya apa? Supaya kita tidak menodai karya Kristus di dalam hidup kita. Jadi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, kita perlu menjaga hidup moral kita, moralitas kita. Kita tidak lagi mengikuti tren-tren dunia ini, kita tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang mungkin menodai ataupun
melanggar setiap firman Tuhan. Tetapi kita bisa menjadi teladan yang baik, menjadi orang-orang yang mencerminkan Kristus, yang mendatangkan berkat, yang menjadi teladan buat banyak orang, teman-teman. Ya, sebagai anak Tuhan kita perlu menjadi seperti bintang-bintang di langit yang di tengah-tengah kegelapan ya. Kalau teman-teman lihat bintang-bintang di langit dikatakan bertaburan, tetapi itu nggak bertaburan semua ya teman-teman ya. Bintangnya mungkin di sini, nanti di sono ada jarak lagi di sana, ntar ada jarak lagi di sana. Di tengah-tengah kegelapan tetapi terlihat, walaupun satu titik yang jaraknya berjauhan. Begitu juga kehidupan kita teman-teman. Mungkin kita di tempat kerja kita, di tempat studi kita, ataupun di tengah-tengah masyarakat, orang Kristen adalah mungkin minoritas. Tetapi bukan berarti kita yang minoritas harus mengikuti yang mayoritas teman-teman. Teman-teman perlu hidup berintegritas supaya yang minoritas inilah yang menjadi daya tarik orang-orang di sekeliling. Sama seperti teman-teman melihat bintang di tengah kegelapan, begitu juga kita harus menjadi daya tarik bagi orang-orang di sekitar kita. Dari sikap kita, dari perkataan kita, dari pemikiran kita, ide-ide kita yang kita tuangkan. Sehingga orang melihat, ih kok hidup lu beda ya? Kok lu beda dengan kita ya? Dan orang-orang akan mempertanyakan, siapa sebenarnya yang ada di balik kehidupan kita? Nah inilah yang perlu kita hidupi teman-teman, bahwa kita perlu menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, dan menjadi serupa dengan Kristus, supaya dunia ini tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan. Teman-teman, terakhir saya ingin kita merefleksikan kehidupan kita dari pekerjaan seorang pelayan teman-teman ya. Di tengah-tengah masa puasa ini mencari makanan tentu sulit ya, rame kadang gitu ya, apalagi ini sekarang lebaran banyak yang tutup. Nah kemarin saya lagi makan gitu ya, lalu saya berpikir, saya melihat wah ini ya kehidupan seorang pelayan di restoran teman-teman. Nah teman-teman, seorang pelayan itu dituntut untuk datang pagi, pulang lebih malam gitu ya. Pekerjaan yang tidak mudah, pekerjaan yang mungkin kita anggap biasanya remeh, tetapi sebenarnya tidak mudah untuk dikerjakan teman-teman. Sangat melelahkan, pekerjaannya berjam-jam, menyediakan segala sesuatu dan merapikan segala sesuatu setelahnya. Teman-teman, para pelayan itu istirahatnya sedikit, karena setiap saat pasti pelanggan akan datang, harus melayani dengan ramah, baik itu pelayanan yang baik maupun pelayanan yang rese, ya pelanggan yang rese gitu. Nah teman-teman, di dalam pekerjaan seorang pelayan tentu mental, fisik semuanya itu akan diuji gitu ya, bahwa akan terus memberikan pelayanan yang terbaik. Justru disinilah kita harus melihat ada nilai yang berharga, bahwa seorang pelayan itu perlu memiliki yang namanya sifat kerendahan hati dan terus bekerja keras. Tidak putus asa. Kalau misalnya ada pelanggan yang rese, kan gak mungkin dong tiba-tiba, udahlah saya gak mau jadi pelayan lagi, udah langsung pulang gitu, enggak ya. Tetapi dimarah-marahin, dikomplain, iya gitu ya, harus menerima segala sesuatunya. Nah nilai itulah yang perlu kita juga belajar, bahwa kita sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan, kita juga perlu memiliki yang namanya kerendahan hati dan juga sikap untuk terus bekerja keras, yaitu mengerjakan keselamatan kita teman-teman. Belajar bagaimana setiap hari kita perlu pertolongan yang daripada Tuhan. Setiap hari teman-teman, kita perlu merendahkan hati kita perlu datang kepada Tuhan pagi-pagi dan berdoa, Tuhan tolong hidup saya sepanjang hari ini, tanpa anugerah Tuhan saya bukanlah siapa-siapa. Segala sesuatu yang Tuhan berikan, baik itu pekerjaan, usaha dan studi dan berbagai hal yang kita miliki dalam dunia ini, kita berkata Tuhan ini punya Tuhan. Tuhan bisa ambil di hari itu juga, tetapi Tuhan mempercayakan itu kepada kita. Bahkan Tuhan sendiri yang terus menyediakan, baik itu anugerah keselamatan maupun segala kecukupan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita perlu memiliki kerendahan hati itu, baik itu kepada Tuhan maupun kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu di gereja, kita bisa terlibat di dalam melayani Tuhan, maupun di dalam pekerjaan kita sehari-hari, kita juga bisa melayani orang-orang yang bekerja dengan kita. Dan tentu saja kita terus bekerja keras, mengusahakan
relasi kita dengan Tuhan itu semakin lama semakin baik. Kita juga terus bekerja keras untuk kita terus mengusahakan kerohanian kita dengan bersaat teduh, terus beribadah dengan giat teman-teman. Lalu kita juga mau mengusahakan untuk kita juga bisa terlibat di dalam setiap persekutuan dan mungkin komunitas-komunitas. Kita perlu bekerja keras teman-teman. Tentu kita akan sulit, tentu kita akan menghadapi yang namanya gak enak ya, keletihan. Tetapi itulah yang perlu kita kerjakan teman-teman. Kita perlu bekerja keras supaya apa? Supaya hidup kita terus bertumbuh di dalam Tuhan dan hidup kita selalu menjadi serupa dengan Dia, serupa dengan Kristus. Nah, oleh karena itu teman-teman, biarlah di dalam kerendahan hati kita, di dalam pekerjaan keras kita untuk kita mengerjakan keselamatan kita, disitulah kita selalu menjadi bintang-bintang yang bercahaya di tengah dunia yang gelap ini. Kita selalu menjadi teladan, kita selalu menjadi terang dan garam buat banyak orang. Sehingga apapun dan dimanapun yang kita kerjakan, kita selalu memuliakan nama Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena kita adalah miliknya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan. Kami boleh melihat anugerah-Mu begitu besar. Tanpa anugerah-Mu itu ya Tuhan, kami adalah manusia berdosa, manusia yang fana, bahkan kami adalah manusia yang ada di dalam bayang-bayang maut ya Tuhan. Tetapi Tuhan telah memberikan itu kepada kami keselamatan sehingga kami boleh hidup di dalam Tuhan. Tuhan, sadarkan kami bahwa ketika kami sudah diselamatkan, kami perlu menjaganya. Kami perlu mengusahakannya ya Tuhan di dalam kerohanian hidup kami sehari-hari. Tuhan, berikan kami kerinduan, berikan kami kemampuan, memberikan kami kekuatan ya Tuhan. Untuk kami boleh menjalani masa muda kami ya Tuhan. Untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Untuk lebih lagi bertumbuh di dalam komunitas, di dalam disiplin rohani kami secara pribadi ya Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang harus kami kerjakan di tengah dunia ini. Sehingga hidup kami boleh mendatangkan berkat bagi banyak orang. Baik itu di dalam pekerjaan kami, baik itu di dalam keluarga kami, ataupun di tengah-tengah masyarakat ya Tuhan. Orang lain boleh melihat kami berbeda daripada di dunia ini ya Tuhan. Tuhan, pimpin hidup kami, Engkau sertai kami ya Tuhan. Setiap langkah apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, dan apa yang kami perbuat. Sungguh-sungguh biarlah semuanya itu hanya mendatangkan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.